Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali bersama saya di channel Servis Pelosok. Apa kabar sahabatku, sahabat youtuber, sahabat subscriber dimanapun sahabatku berada? Saya doakan sahabatku semua dalam keadaan sehat selalu dimudahkan dalam pekerjaannya, selalu dimudahkan segala urusannya dan dilancarkan rezekinya ya, amin. Oke sahabatku, pada kesempatan video kali ini saya kedatangan satu buah servisan ya, Magicom ya, mereknya Cosmos dengan tipe CRJ 3012 ya, dimana dengan keluhan di sini nasinya gosong ya sahabatku ya. Nah, nasi gosong sama kering itu berbeda sahabatku ya, kerusakannya tidak sama, jadi jangan salah ganti, jangan salah prediksi ya sahabatku ya. Di sini saya bukan sok pintar, tapi di sini saya hanya ingin berbagi ilmu, berbagi tutorial cara mengetahui dan memahami dan mengganti apa sih penyebab dari kerusakan Magicom yang menyebabkan nasi gosong. Oke sahabat, di sini kita coba ya, kita coba dulu sahabatku. Untuk cuk dan juga warem semuanya normal ya. Nah ini untuk cuk dan warem semuanya normal, hanya saja di saat dilakukan pemasakan atau di saat lagi memasak dia matang sahabatku ya, dia matang, tapi setelah matang dia tidak mau pindah sendiri ya, tidak mau berpindah ke warem ya. Nah itu penyebabnya nasi gosong sahabatku. Nah untuk penyebab nasi kering itu berbeda lagi sahabatku ya. Nah untuk lebih jelasnya di sini akan saya bongkar dulu sahabatku ya, akan saya bongkar dulu penutup bagian belakang ya. Di sini penutup bagian belakang terdapat dua baut, kiri dan kiri kanan ya. Ada juga di belakang sini satu, di samping satu ya biasanya, tapi ini Magicom kecil ya, kurang lebih sekitaran seliter ya, ataupun seliter setengah. Jadi untuk selanjutnya sahabatku, di sini kita buka dulu. Di sini ada dua baut ya, akan saya bongkar dulu. Oke sahabatku, di sini kedua baut sudah terlepas ya. Nah ini kita buka penutupnya. Untuk penutup belakang cukup kita tarik seperti ini aja. Ini udah terlepas ya. Nah ini udah terlepas sahabatku. Oke, setelah terlepas seperti ini sahabatku ya, di sini akan saya berikan sedikit penjelasan ya, bagaimana penyebab nasi gosong dan penyebab nasi kering ataupun nasi basi dan juga nasi dingin. Nah di sini sahabatku ada beberapa hal yang harus kita pahami, kenapa nasi gosong dan kering, kenapa nasi lembek dan dingin. Nah, untuk pertama sahabatku, nasi kering ya, ataupun nasi lembek ya, ataupun nasi basi ataupun berair itu biasanya disebabkan karena di sini terdapat dua elemen. Yang pertama elemen samping ya, ini ya, elemen samping itu yang ini tujuannya menghangatkan nasi ya, menjaga nasi supaya tetap hangat, ini elemen samping ini. Lalu yang kedua, apabila elemen ini tidak berfungsi dengan normal ataupun dia putus, itu nasi akan terjadi dingin ya, ataupun berair ataupun cepat basi. Ini salah satu penyebabnya. Dan yang penyebab kedua sahabatku, sahabat perhatikan ini ada kabel yang menjulur ke atas ya, menjulur ke atas. Ini kabel menuju ke elemen bagian penutup sini. Nah elemen penutup sini kita harus perhatikan juga, ini elemen samping ini penutup ini dan juga elemen samping sini dia harus sama-sama hangat ya, dia sama-sama harus hangat. Yang samping sini menjaga nasi tetap hangat ya, yang atas sini menjaga membuang keringat yang dari tutup ya, dari uap penutupnya ini, jadi sebagai pembakar keringat uap ya. Nah itu jadi berbeda-beda sahabatku ya. Jadi kita perhatikan dulu, jika memang nasi kita cepat basi ataupun nasi kita dingin, itu kita perhatikan dua komponen ini yang namanya elemen samping dan juga elemen penutup. Untuk yang kedua sahabatku, kalau nasi kering ya, kalau nasi kering itu kan beda ya sama nasi kosong. Kalau nasi kering itu biasa yang sering terjadi kerusakan pada termostat ya, ini termostat sahabatku ya, ini termostat ini sebagai pengatur suhu ya, ataupun pengatur pemanas elemen sini. Nah sebentar dulu, saya mohon maaf ya, saya skip dulu, saya ambilkan termostat sebagai contoh ya sahabatku ya.
sahabat, di sini saya sudah ada ya contohnya. Ini ya termostatnya. Ya, termostat ini sahabatku sebagai pengatur suhu yang di bagian elemen ya. Nah, di bagian elemen ini diatur dengan menggunakan termostat. Termostat ini ya. Jadi termostat ini sahabatku fungsinya apabila terjadi panas berlebihan ya, bukan berlebihan, apabila panasnya di bagian elemen samping ini dan juga penutup sudah mencapai suhu daripada termostat ini, dia akan putus ya. Nah, apabila terjadi panasnya bagian elemen ini udah terjadi panas yang maksimal di bagian termostat ini, dia akan putus. Jadi menjaga nasi tetap hangat dan tidak terjadi gosong, itu diatur oleh termostat ini. Jadi nasi gosong itu disebabkan karena termostat ini tidak putus. Jadi dia aluminiumnya ini ya, elemennya ini baik penutup maupun samping ini dia akan hangat terus ya, akan hangat terus, akhirnya menimbulkan nasi gosong. Itu yang disebabkan oleh termostat ya, disebabkan termostat yang tidak berfungsi dengan normal, ataupun cara bekerjanya mati sebentar dia langsung hidup kembali, mati sebentar dia hidup kembali. Seharusnya dia harus menggunakan menit ya. Nah, contoh ibaratnya dia mati dalam waktu 2 menit. Nah, belum sampai 2 menit, baru 5 detik, 10 detik dia sudah menyala lagi. Jadi panas di bagian elemen ini belum menurun, dia sudah menyala lagi. Jadi itulah penyebab terjadinya nasi gosong, yaitu bagian termostatnya ini. Jadi jangan asal ganti ya sahabatku ya, perhatikan dulu. Nah, jadi permasalahan nasi gosong ya itu di bagian termostat ya, nasi gosong. Yang kedua tadi penyebab nasi dingin dan juga lembek itu biasanya bagian elemen ini antara penutup dan bawah ini tidak berfungsi dengan normal ya sahabatku ya. Jadi harus mau tidak mau kita harus ganti elemen samping ini dan juga penutup. Kita cek dulu antara dua elemen yang mana yang tidak berfungsi dengan normal, apakah elemen samping ataupun elemen penutup. Biasanya kalau dingin tidak panas, nah, berair itu disebabkan biasanya elemen samping ini tidak berfungsi dengan normal ya. Dan gosong itu biasanya disebabkan termostat tidak berfungsi dengan normal karena dia menyala terus ya. Biasanya harus ada jedanya. Di saat dia panas berlebihan, ini termostat akan panas berlebihan. Di saat sudah mencapai panas ukuran termostat ini ya, dia akan putus termostat ini. Jadi arus yang masuk ke bagian elemen ini dia putus, mati, elemennya akan mati. Di saat dia udah mulai agak dingin, termostat ini akan menyala kembali, memberikan arus kembali ke bagian elemen, jadi tetap menjaga nasi tetap hangat. Nah, ini ya penyebabnya. Nah, untuk selanjutnya di sini penyebab salah satu nasi gosong, sahabatku ya, perlu pahami sedikit. Penyebab nasi gosong itu biasanya disebabkan di bagian pulinya ini ataupun magnetnya ini. Ya, di bagian puli ini biasanya sudah tidak bekerja dengan maksimal ataupun pirnya sudah lemah, bisa jadi. Yang pertama, yang kedua juga magnetnya ya, magnet di bagian dalam pulinya ini sudah tidak bekerja ya. Jadi di saat sudah matang nasi, dia tidak akan beralih ke otomatis ke warm ya. Nah, itu menyebabkan nasi gosong sahabatku. Ini sampai sesuai dengan informasi oleh pemiliknya, dia setelah nasi masak dia tidak mau pindah ke warm ya. Kalau tidak diturunkan dari sininya, dari tombolnya, tidak kita turun ke tidak kita naikkan, dia tidak akan pindah ke warm. Nah, itu salah satu penyebab dari nasi gosong. Untuk cara pergantiannya sahabatku cukup mudah dan cukup simpel ya. Nah, apabila sahabat mempunyai kasus yang sama dengan nasi gosong ya, bisa sahabat ganti dengan ini ya, namanya kalau saya nyebut puli ya, puli Magicom ataupun magnet Magicom. Kalau ini termostat pengaturan elemen ya. Nah, ini kalau ini tidak fungsi, nasi akan kering ya. Kalau elemennya tidak fungsi, putus, mati, itu nasi akan basi. Nah, kalau pulinya ini kalau dia sudah matang nasi saat memasak, dia tidak akan pindah otomatis ke warm ya. Jadi yang harus kita ganti ini kalau nasi gosong. Nah, cara pergantiannya cukup mudah. Di sini ada pengunci 1, 2, dan 3. Ini kita buka aja seperti ini sahabatku ya. Nah, ini. Jadi kita buka aja ini penguncinya seperti ini sahabatku. Kita luruskan aja. Nah, kita luruskan seperti ini. Ketiganya.
Nah, ini ketiganya kita lipat lurusnya lubang ya. Lalu sini udah lepas ya, sahabatku, sudah lepas elemennya, magnetnya ataupun pulinya. Ini kan ada pengunci tengahnya lagi nih, pengunci magnetnya. Ini kita lipat aja sesuai arah lubang yang akan kita buka ini, seperti ini ya. Nah, ini kita lipat sesuai ya, supaya dia bisa lepas. Nah, kita lepas seperti ini ya, kita tekan ke dalam supaya dia lepas ya. Nah, oke, ini sudah terlepas. Kita ambil ya dari dalam panci. Ini ya, sahabatku ya. Ini sebenarnya belum lama digunakan, tapi tidak tahu kenapa tidak pindah ke warm ya. Biasanya ada gesekan biasanya, sahabatku ya, di bagian samping-samping magnetnya ini. Nah, di sini sahabatku, ini yang lama ya, dan ini yang baru. Ini saya akan coba, bukan saya coba ya, akan saya ganti dengan menggunakan yang baru ini ya. Kita akan ganti. Untuk cara pemasangannya juga cukup simpel. Ini kita tinggal masukkan ke lubang sini ya. Kita masukkan lubang sini, lalu kita perhatikan lubang penguncinya. Nah, di sini bisa sahabatku perhatikan ya, di sini sudah keluar penguncinya. Nah, ini untuk penguncinya. Kita ini aja ya, penguncinya kita kunci kembali. Nah ini kita kunci aja, kita buka seperti ini penguncinya. Nah, kita lipat seperti ini, sama yang pengunci duanya. Jadi di sini mohon maaf begitu jelas ya, karena emang tangan satu ada di dalam ya. Nah, ini kita lipat seperti ini. Nah, setelah seperti ini sahabatku, tinggal satu lagi ya yang belum ya, yaitu bagian magnetnya ya, bagian magnetnya yang di bagian dalam kita posisikan dulu. Nah, kita posisikan lubangnya. Nah, ini kita perhatikan di sini. Nah, kalau udah posisi seperti ini, tinggal kita dorong ke atas ya. Kita dorong ke atas, kita ambil, kita tarik seperti ini sahabatku. Nah, ini ya sudah masuk ya, tinggal kita cepit seperti ini ya penguncinya. Nah, ini ya sahabatku, bisa dilihat ya. Nah, ini sudah terpasang semua. Jadi saat pemasangan, sahabat cek kalau buat pelepasan, untuk pelepasan ini kita lipat lurus seperti ini ya dari penguncinya. Nah, dan lurus seperti ini dia akan lepas. Kalau untuk pemasangan, setelah kita masukkan di bagian lubang titik 3 ini ya, di titik 3 ini penguncinya kita lipat seperti ini ya. Ini kan ada tandanya ini sahabatku ya, untuk penahannya. Nah, ini kita lipat seperti ini ya contohnya. Nah, ini kita lipat seperti ini. Ini tujuannya penguncinya ya, untuk mengunci seperti ini. Nah, jadi setelah kita kunci seperti ini, insya Allah dia tidak akan lepas terdorong oleh pir yang ini ya. Nah, untuk bagian dalam ya, untuk bagian magnetnya ya, bagian magnetnya ini saat kita melakukan pembongkaran ya, dia kuncinya harus terlipat seperti ini. Ini ya, harus terlipat seperti ini. Saat kita setelah kita pasang, kita harus lipat seperti ini. Jadi kita harus luruskan. Nah, seperti ini. Kita luruskan seperti ini. Jadi dia tertahan oleh kuncinya di sini ya, tertahan oleh kuncinya di sini. Oke sahabat, di sini lanjut kita lakukan pemasangan, karena setelah kita ganti magnetnya, kita lanjut pemasangan penutupnya ataupun covernya. Mudah-mudahan ya sahabatku ya, mudah dipahami, mudah dimengerti. Apabila sahabat merasa bermanfaat dan berguna, jangan lupa untuk dibantu like, komen, dan subscribe-nya. Di sini saya hanya ingin berbagi, semoga ada manfaatnya, semoga ada poin-poin yang bisa dimanfaatkan. Selanjutnya kita pasang kembali penutupnya sahabatku ya, kita perhatikan di sini. Kita pasang dulu penutupnya. Tentunya seperti ini ya. Ini saya pasang dulu.
Nah ini kita buka dulu ya sahabatku ya. Ini kita buka dulu baru kita pasang penutupnya bawah ini ya. Setelah terpasang seperti ini tinggal kita masukkan penguncinya ini ya dari atas ini ya, dari atas seperti ini. Nah kita perhatikan samping ini ada penguncinya juga, kita tekan, samping juga kita tekan, lalu kita tekan seperti ini. Nah ini sudah terpasang sahabatku ya. Untuk pengetesan sahabatku ya, kita coba nyalakan. Emang tadi semua nyala. Nah ini ya kita tekan. Ini udah enak ya, tidak berat seperti tadi. Kalau tadi agak berat ya, kita tekan seperti ini ya. Kita coba kasih panci. Nah ini kita tutup supaya dia nekan. Nah ini udah bagus ya, insya Allah sudah aman. Jadi kerusakan nasi gosong itu di bagian magnetnya ini ya, ataupun pulinya ini sahabatku ya. Bisa jadi pirnya ini yang lemah, dan juga magnetnya ini sudah tergores. Biasanya dia saat mau kembali otomatis tuh susah ya. Nah, sulit ya. Jadi untuk ini cukup sampai di sini ya sahabatku ya. Semoga bermanfaat, semoga berguna. Dan dari saya apabila banyak kesalahan dan kekeliruannya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan saya akhiri wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.